membagikan hasil makalah saya dan teman-teman yang berjudul Kajian Isu-Isu Kontemporer. Jadi, isu-isu kontemporer itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pluralisme, terorisme, fundamentalisme, radikalisme, liberalisme, gender, dan ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralisme dan terorisme. Di negara kita, di Indonesia, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Entah itu perbedaan dari segi bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pluralisme muncul ketika dalam suatu wilayah terdapat berbagai kelompok yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang berbeda-beda. Di Indonesia, kita punya semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang berbeda-beda. Singkatnya, pluralisme artinya kondisi ketika kita menghargai adanya suatu perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan kebudayaannya masing-masing. Jadi kita gak perlu meninggalkan keunikan budaya kita masing-masing, meninggalkan identitas diri untuk bermasyarakat. Lalu ada macam-macam pluralisme. Yang pertama ada pluralisme budaya, yang kedua pluralisme ilmu pengetahuan, dan yang ketiga pluralisme suku bangsa. Selanjutnya materi yang kedua yaitu terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek berbahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana. Ada beberapa macam faktor penyebab tindakan terorisme menurut Wahid dan Sidik 2004. Yang pertama ada kesukuan, yang kedua ada kemiskinan, non-demokrasi, pelanggaran harkat kemanusiaan, radikalisme, ekstremisme agama, dan yang terakhir ada rasa putus asa. Perkenalkan, nama saya Sophia Mustanada, NIM saya 2214140004. Di sini saya akan menjelaskan salah satu isu-isu kontemporer, yakni isu fundamentalisme dan isu radikalisme. Yang pertama yang akan saya jelaskan tentang isu fundamentalisme. Di fundamentalisme mencakup 3 pembahasan, yakni ada pengertian fundamentalisme dalam Islam, dan sejarah fundamentalisme Islam. Yang pertama, pengertian fundamentalisme. Secara etimologi, fundamentalisme berasal dari kata fundament, yang berarti dasar. Sedangkan secara terminologis, fundamentalisme adalah aliran pemikiran agama yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara bahasa dan pandangannya keras serta cenderung menolak kepada pandangan-pandangan yang bertentangan kepada golongan mereka. Yang kedua, fundamentalisme dalam Islam. Secara historis, istilah fundamentalisme lahir dalam lingkungan tradisi Kristen, di mana guna mereka pertama kalinya untuk menamai sebuah gerakan agresif dan konservatif di lingkungan gereja Kristen Protestan di Amerika Serikat masa pasca Perang Dunia Pertama. Dapat dikatakan juga banyak yang muncul dengan istilah-istilah penggunaannya dalam Islam, yakni ada ekstremisme, ada fanatisme, dan ada terorisme. Sejarah lahirnya fundamentalisme Islam yakni populer di kalangan barat setelah terjadinya revolusi Iran pada tahun 1970. Yang kedua yang akan saya jelaskan yakni tentang isu-isu radikalisme. Di dalam isu-isu radikalisme mencakup 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian macam-macam radikalisme dan sejarah munculnya radikalisme serta dampak munculnya radikalisme. Yang pertama, pengertian radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Maksudnya, ia merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Yang kedua, ada macam-macam radikalisme. Ya, ada 3.
Radikalisme yang pertama adalah radikalisme agama, yakni merupakan paham atau aliran keras yang berasal dari suatu ajaran agama yang menimbulkan sikap intoleransi. Yang kedua ada tindakan radikalisme yang menginginkan perubahan dengan cara tindak kekerasan, kekejaman oleh seseorang. Yang ketiga ada radikalisme politik, merupakan kelompok yang ingin mengganti ideologi negara yang sah. 3. Sejarah munculnya radikalisme, yakni mulai muncul pada tahun 1797. Pertama kali digunakan oleh Charles James Fox. Yang keempat, ada dampak munculnya radikalisme, yaitu dengan terbentuknya politisi dalam agama, di mana memang sangat sensitif sifatnya, paling mudah membakar fanatisme, serta melakukan berbagai tindakan yang sangat keras, baik di dalam kehidupan sosial, antar individu, dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Ahmed Fajar Hussein. Saya dari kelompok 12. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang diberikan oleh Bapak Jepri Talantang, yaitu materi kami yang kelima, yaitu tentang pengertian liberalisme. Liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat, politik, dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintahkan, dan persamaan dihadapkan oleh hukum. Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung kepada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini. Tetapi umumnya mereka mendukung hak-hak individu, yaitu termasuk dalam hak-hak sipil dan hak asasi manusia, dan juga termasuk demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragam dan ekonomi pasar. Adapun pendapat dari filsuf John Locke, yaitu sering dianggap sebagai pendirian liberalisasi, sebuah tradisi yang didasarkan oleh kontrak sosial dengan alasan bahwa setiap orang memiliki hak, yaitu hak yang alami untuk hidupnya atas kebebasan dan properti dan pemerintahan yang tidak boleh dilanggar oleh hak-hak ini. Jika tradisi liberal Inggris menekankan perluasan demokrasi, liberal Inggris menekankan penolakan otoritarisme dan terkaitnya dengan pembangunan bangsa. Pada pemimpin dalam Revolusi Agung Inggris tahun 1688, Revolusi Amerika tahun 1976, dan Revolusi Prancis tahun 1789. Adapun materi yang keenam, yaitu tentang gender. Pengertian gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah lakunya. Gender berasal dari bahasa Latin, yaitu genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologi sebagai laki-laki dan perempuan yang memperoleh berbagai pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang disukung oleh nilai-nilai atau sistem serta simbol di masyarakat yang bersangkutan. Terus secara singkatnya, gender dapat diartikan sebagai konstruksi sosial atau seks, menjadi peran yang perilaku sosial. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Kesetaraan gender.
Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk kepada situasi individu yang ditolak aksesnya atau hak-hak tersebut yang dirampas dari mereka karena jenis kelamin. Adapun analisis gender, yaitu memilah-milah kekuatan yang menciptakan atau melanggengkan ketidakadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat dan siapa yang memiliki, apa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan, lelaki atau perempuan. Itu masih jadi suatu pertanyaan untuk analisis gender. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga bukan berarti menyamakan posisi laki-laki dengan perempuan. Apabila memerlukan sama antara lelaki dan perempuan dalam suatu keadaan, justru dapat ditimbulkan bias gender. Dan adapun peran gender, bahwa peran laki-laki memungkinkan untuk menghasilkan nafkah, sebagai perempuan terlibat dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai yang dijelaskan pemikiran Islam yang direfleksikan oleh kitab-kitab fikih secara general, memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Prinsip utamanya ialah bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap personal di luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri bertanggung jawab untuk membesarkan anak. Perbedaan ini menjadi tolak ukur perbedaan peran laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan oleh Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min awwalihim. Shadaqallahul azim, yang artinya laki-laki atau suami itu melindungi bagi perempuan atau seorang istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dan hartanya. Oke, lanjut ke materi ketujuh, yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran Islam bernilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam kegiatan aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Menurut Yusuf Qaradawi, pengertian ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan dan tujuan akhirnya kepada Tuhan dan manfaat sarana yang tidak lepas dari syariat Tuhan. Menurut Monzerkhab, pengertian ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dan di dunia perkuliahan, jurusan ekonomi syariah terbagi lagi menjadi beberapa konsentrasi seperti ilmu ekonomi Islam, manajemen keuangan Islam, akuntansi syariah, perbankan syariah, kebijakan makro Islam, dan kewirausahaan Islam. Oke, sekian, cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang diberikan dan kami bagikan ini menjadi manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Saya Ahmed Fajar Hussein undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.